Amerika Serikat, AS, dan Iran mengirim tim negosiasi ke Pakistan sejak Sabtu, 11 April 2026, untuk merundingkan perdamaian. Perang Iran-Israel saat ini berada di fase gencatan senjata setelah perang berlangsung selama 40 hari di Iran. Presiden AS Donald Trump mengirim 3 tokoh sebagai tim negosiator, yakni Wakil Presiden AS JD Vance, utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan Jared Kushner. Sementara Iran mengirim 4 negosiator yakni Abbas Araghchi, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ali Akbar Ahmadian, dan Abdul Nasser Hemmati. Berikut profil singkat 4 negosiator Iran seperti dirangkum tribunnews.com, Minggu, 12 April 2026 sedih. Abbas Araghchi. Abbas Araghchi adalah seorang diplomat dan politikus yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Iran sejak 21 Agustus 2024. Ia memegang gelar PhD di bidang ilmu politik yang diperoleh dari Universitas Kent di Inggris pada tahun 1996. Araghchi memulai karir diplomatiknya pada tahun 1989 sebagai ahli di Departemen Urusan Internasional di Kementerian Luar Negeri Iran. Kemudian menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Organisasi Islam, Regional, dan Non-Blok dari tahun 1991 hingga 1993. Araghchi telah memegang beberapa jabatan diplomatik selama bertahun-tahun, termasuk menjabat sebagai Duta Besar Iran untuk Helsinki dan, dari tahun 2000 hingga 2003, sebagai Duta Besar terakreditasi untuk Estonia. Antara tahun 2005 dan 2008, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Hukum dan Internasional, diikuti oleh masa jabatan sebagai Duta Besar untuk Jepang dari tahun 2008 hingga 2011. Dari tahun 2013 hingga 2021, ia juga menjabat sebagai Kepala Negosiator Nuklir Iran. Kemudian bekerja sebagai Penasihat Menteri Luar Negeri dan sebagai Sekretaris Dewan Strategis untuk Hubungan Luar Negeri. Araghchi adalah keturunan keluarga pedagang pasar Isfahan, yang bergabung dengan Revolusi Islam Iran tahun 1979 saat masih remaja dan berjuang dalam Perang Iran-Irak tahun 1980-an. Selama bertahun-tahun, Araghchi yang berwatak lembut telah mendapatkan reputasi, seperti yang digambarkan Reuters, sebagai ahli negosiasi yang sulit, terutama setelah perannya dalam pembicaraan yang mengarah pada perjanjian nuklir Iran dengan AS pada tahun 2015. Sejak konflik dimulai pada 28 Februari, ia secara konsisten menggambarkan serangan AS Israel sebagai ilegal dan tanpa provokasi. Mohammad Bagher Ghalibaf. Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran, secara luas dianggap sebagai anak didik Ali Khamenei dan orang kepercayaan pemimpin Iran saat ini Mojtaba Khamenei. Semasa remaja, Ghalibaf mendirikan Asosiasi Mahasiswa Islam yang kemudian berkembang menjadi organisasi nasional, menurut Press TV. Pada usia 18 tahun, ia bergabung dengan Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, setelah pecahnya Perang Iran-Irak pada awal tahun 1980-an. Berada di garis depan memainkan peran penting dalam perebutan kembali Khorramshahr dari pasukan Saddam Hussein pada tahun 1982. Kenaikan Ghalibaf dalam lembaga keamanan Iran berlangsung cepat. Pada tahun 1997, ia telah diangkat menjadi Komandan Angkatan Udara IRGC sebelum dipilih oleh Khamenei sebagai Kepala Kepolisian Nasional Iran. Mohammad Bagher Ghalibaf. Sebagai seorang konservatif, Ghalibaf telah berulang kali mencalonkan diri sebagai presiden, yaitu pada tahun 2005, 2013, dan 2024, serta sempat mengikuti pemilihan presiden 2017 sebelum mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada Ebrahim Raisi. Pada tahun 2020, ia terpilih sebagai Ketua Parlemen, sebuah kenaikan jabatan yang secara luas dikaitkan dengan kesetiaannya kepada Khamenei. Terlepas dari peran politik formalnya, Ghalibaf tetap sangat berpengaruh dalam lembaga keamanan Iran dan dianggap sangat berpengaruh di dalam IRGC. Baru-baru ini, ia menggantikan Ali Larijani setelah pembunuhannya dalam serangan AS Israel. Hubungannya yang sudah lama dengan elit militer Iran sangat erat. Ia juga merupakan rekan dekat Qasem Soleimani, komandan berpengaruh yang dibunuh oleh pemerintahan Trump pertama pada tahun 2020. Selama perang AS Israel dengan Iran, Ghalibaf memposisikan dirinya sebagai penasihat keuangan, secara aktif berupaya memperluas medan pertempuran ke ranah ekonomi dan keuangan,
mengeluarkan peringatan tajam kepada investor global dan lembaga-lembaga yang terkait dengan upaya militer AS. Dalam konteks politik Iran saat ini, ia digambarkan sebagai sosok langka yang portofolionya mencakup fungsi militer, keamanan, dan politik rezim. Menurut Axios, Ghalibaf telah terlibat dalam diskusi dengan utusan AS, termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner, saat Washington menjajaki jalur untuk meredakan ketegangan. Di Amerika Serikat, kemunculannya sebagai mitra negosiasi potensial telah memicu perdebatan. Seorang pejabat pemerintahan menggambarkannya sebagai pilihan yang menarik, sambil memperingatkan bahwa belum ada keputusan yang final. Dia salah satu yang paling penting. Tapi kita harus mengujinya, dan kita tidak bisa terburu-buru, lapor Politico. Ketika upaya gencatan senjata semakin intensif pada awal April, sikap Ghalibaf saat itu mencerminkan pendekatan Iran secara lebih luas yang menggabungkan partisipasi dengan tekanan. Ia secara terbuka meragukan kelayakan negosiasi, dengan alasan bahwa serangan dan pelanggaran yang terus berlanjut telah membuat pembicaraan menjadi tidak berarti. Ali Akbar Ahmadian. Ali Akbar Ahmadian, seorang komandan veteran dari Korps Garda Revolusi Islam, diangkat sebagai kepala keamanan Iran pada tahun 2023, menggantikan Ali Shamkhani yang memegang jabatan tersebut selama hampir 1 dekade. Ahmadian mengambil alih posisi tersebut pada saat yang krusial, ketika upaya diplomatik regional meningkat pesat, termasuk pemulihan hubungan dengan Arab Saudi, menurut laporan Al Jazeera. Berbeda dengan pendahulunya, Ahmadian adalah seorang militer sejati, dengan sedikit yang diketahui publik tentang pengalamannya dalam pemerintahan presiden atau sebagai diplomat. Ia naik pangkat di Angkatan Bersenjata Iran karena kontribusinya dalam Perang Iran-Irak pada tahun 1980-an, memegang beberapa posisi koordinasi senior di IRGC. Beberapa tahun lalu, ia juga diangkat menjadi anggota Dewan Kebijakan yang berpengaruh di negara tersebut. Abdol Nasser Hemmati. Abdol Nasser Hemmati adalah ex-gubernur Bank Sentral Iran. Dia diangkat sebagai gubernur Teheran ketika negara itu berada di titik kritis yakni protes mematikan yang terjadi awal tahun ini. Abdol Nasser Hemmati. Hemmati sebelumnya juga menjabat sebagai gubernur pada tahun 2018 ketika Presiden AS Donald Trump mengingkari kesepakatan nuklir dan mulai memberlakukan sanksi keras terhadap Republik Islam tersebut. Digambarkan sebagai seorang realis, Hemmati mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2021, setelah itu ia diberhentikan dari jabatan gubernur. Hemmati, seorang mantan jurnalis di televisi pemerintah dan veteran di sektor perbankan dan asuransi Iran,